Haleluya.
Walau ku terjatuh, hilang dan tersesat, namun tetap kau memandangku berharga di matamu.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus berjumpa kembali di dalam ibadah online Gereja GKPB MDC Karawang. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, di minggu yang pertama ini kita akan membahas bagaimana kita tetap berjuang walaupun di dalam kesulitan, tetapi kita akan tetap berjuang di dalam iman. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita lebih jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan boleh mengerti isi hati-Mu, kehendak-Mu dan rencana-Mu atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Allah kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seperti yang saya sudah utarakan bahwa kita akan membahas bagaimana kehidupan kita ini merupakan sebuah perjuangan, merupakan sebuah tantangan, merupakan sebuah kehidupan yang harus dijalani. Saudara-saudaraku, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa sebenarnya kita sedang berada di dalam gelanggang pertandingan, dan tanpa kita sadari bahwa kita ada di dalamnya. Tetapi bagaimanakah kita menghidupi pertandingan tersebut, dan apapun yang kita hasilkan itu juga akan kembali kepada setiap kehidupan kita. Mari langsung kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-23 sampai ke-27. Mari kita membacanya. Dikatakan di situ, segala sesuatu aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengumpamakan dirinya dan setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah sebagai atlet, sebagai olahragawan yang sedang bertanding di dalam gelanggang pertandingan. Saudara-saudaraku yang terkasih, tanpa kita sadari bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, maka si iblis sedang menggoda kita, maka si iblis sedang berusaha untuk menjatuhkan kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kita sedang bertanding untuk kita dapat memperoleh tujuan kita, yaitu mahkota yang abadi, dikatakan oleh Rasul Paulus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus merupakan seorang rasul yang dipanggil oleh Kristus Yesus, di mana pada waktu itu Rasul Paulus merupakan seorang penindas, seorang yang membunuh orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristen, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Rasul Paulus pada waktu itu belum mengenal Yesus, tapi suatu ketika Rasul Paulus yang sedang di dalam perjalanan menuju Damsyik, ketika itu Rasul Paulus berjumpa bersama dengan Kristus Yesus dalam bentuk sinar yang begitu sangat tajam sehingga membutakan mata Paulus pada waktu itu. Lantas pada waktu itu Rasul Paulus ketika menerima Yesus dan percaya kepada Dia, lantas Rasul Paulus menjadi seorang pengikut Kristus. Saudara-saudaraku, ketika Rasul Paulus menjadi seorang pengikut Kristus, selama hidupnya, selama akhir hidupnya, Rasul Paulus adalah sebagai atlet
yang hidup di dalam gelanggang pertandingan. Yaitu ketika Rasul Paulus bagaimana hidupnya diberikan kepada Kristus untuk tetap hidup di dalam iman menuju kepada kesempurnaan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimanakah dengan setiap kita? Apakah ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita mengumpamakan diri kita sebagai seorang atlet atau olahragawan yang sedang ada di dalam gelanggang pertandingan yang harus kita lakukan, yang harus kita hidupi seperti seorang atlet yang sedang bertanding? Ataukah kita hanya seorang penonton yang sedang duduk di samping lapangan, lalu kita meneriaki orang-orang yang sedang bertanding, lalu kita kritik sana, lalu kita kritik sini, lalu kita nyatakan kesalahannya, tanpa sebenarnya kita tidak sedang bertanding di dalamnya. Tetapi tidak seperti demikian dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, setiap orang dikatakan setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus, sesungguhnya kita sedang ada di dalam gelanggang pertandingan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan ini memang penuh dengan kesesakan, penuh dengan masalah. Tetapi hal itu bukan berarti kita menjadi lupa akan Kristus, menjadi meninggalkan akan Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, tahukah bahwa kehidupan kita ini merupakan sebuah gelanggang pertandingan? Kehidupan kita ini merupakan sebuah arena di mana kita akan menunjukkan iman kita. Bagaimana kita dapat mempresentasikan iman kita kepada Kristus. Saudara-saudaraku, dikatakan di dalam surat Ibrani 11 ayat yang ke-6 bahwa tidak mungkin seorang yang berkenan kepada Tuhan tanpa adanya iman. Kita baca di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. Dikatakan di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dikatakan bahwa tidak mungkin seorang itu dapat berkenan kepada Allah tanpa adanya iman. Saudara-saudaraku, ketika kita berada dalam gelanggang pertandingan, ketika kita ada dalam kehidupan ini, sementara kita sedang menjalani kehidupan ini, sesungguhnya kita perlu iman. Kita perlu iman untuk menjalani kehidupan hari lepas hari, tahun lepas tahun, generasi lepas generasi. Kita membutuhkan iman di dalamnya. Sebab dikatakan tanpa iman tidak mungkin seseorang dapat berkenan kepada Allah. Saudara-saudaraku, semenarik di sini sehingga kita ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan iman. Bagaimana Tuhan mengumpamakan iman? Apa yang dimaksud dengan iman? Kalau Tuhan inginkan kita beriman kepada Dia, apa yang dimaksudkan di iman tersebut? Apa maksud Tuhan ketika Tuhan berkata, adakah iman di bumi? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini selama 33,5 tahun, Tuhan Yesus menunjukkan imannya kepada Allah Bapa. Ketika Tuhan Yesus menghadapi setiap cobaan demi cobaan, terpaan demi terpaan, hinaan demi hinaan, bahkan ketika Dia mati di kayu salib dan Dia menuntaskan pekerjaannya tanpa kita sadari bahwa itulah iman yang sejati yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus kepada setiap kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, dikatakan bahwa iman adalah bukti dari setiap kita yang belum melihat, yang walaupun kita tidak dapat melihat, yang belum melihat, tetapi kita tetap percaya. Yang merupakan tidak ada dasar untuk kita percaya, tetapi kita tetap percaya kepada Dia.
Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bayangkan kalau ketika Yesus pada waktu itu, ketika Yesus diterpa dengan siksaan yang begitu hebat, dan ketika Tuhan Yesus hendak disalibkan, bayangkan kalau ketika itu Tuhan Yesus tidak memiliki iman bahwa Allah sanggup untuk membangkitkan dia dari kematian. Mungkin saat ini kita tetap ada di bawah hukum kutuk dosa yang mendatangkan maut, celaka untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, ketika itu Tuhan Yesus sampai di kayu salib itu, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Allah Bapa, aku menyerahkan hidupku ke dalam tangan, aku menyerahkan nyawaku ke dalam tangan, sampai dia dipanggil ke dalam tangan Tuhan Allah Bapa Surgawi. Tetapi setelah 3 hari kemudian Allah membangkitkan Yesus tepat di hari Sabat. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah iman? Bagi saya, iman adalah kepercayaan kita kepada Kristus di saat situasi benar-benar tidak memungkinkan lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita menghadapi situasi yang tidak memungkinkan lagi, bahkan benar-benar tidak mungkin, tetapi kita tetap percaya bahwa Kristus itu ada dan tetap menyelamatkan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kehidupan Kristiani kita yang dikatakan bahwa hidup kita ini tidak akan berkenan tanpa iman, maka iman itu harus kita pelihara. Iman itu harus kita pelihara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, benar bahwa keselamatan itu dianugerahkan kepada kita dengan cuma-cuma. Tetapi untuk menghidupi anugerah itu, kita perlu mengusahakannya. Kita perlu mengusahakannya dan memelihara iman tersebut. Sebab dikatakan di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, mari kita membacanya. Timotius 4 ayat ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kalau Rasul Paulus dapat mengakhiri pertandingan dengan baik, karena Rasul Paulus memelihara imannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Setiap kita tentu ingin mengakhiri pertandingan, setiap kita ini ingin mengakhiri pertandingan dengan baik, bukan? Ya, saya dan saudara pasti ingin mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Karena itu, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ingin mengakhiri pertandingan kita dengan baik, maka kita harus memelihara iman. Iman itu harus kita pelihara. Iman itu tidak dapat timbul dengan begitu saja. Tetapi dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman akan timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, kalau iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, maka iman itu harus diusahakan. Benar bahwa Allah memberikan kepada kita setiap anugerah keselamatan dengan cuma-cuma, tetapi anugerah keselamatan itu harus dihidupi dengan iman yang harus kita hidupi dan harus kita pelihara hari demi hari, waktu demi waktu, tahun demi tahun. Mungkin tahun lalu kita beriman kepada Tuhan, belum tentu tahun ini kita beriman kepada Tuhan. Mungkin tahun lalu kita hidup bersemangat untuk melayani Tuhan, belum tentu tahun ini kita bersemangat untuk melayani Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita ingin mengakhiri pertandingan kita ini dengan baik, kalau kita ingin mengakhiri pertandingan kita ini dengan benar, dan Allah berkata kepada kita ketika kita berhadapan dengan Tuhan, maka ketika itu Tuhan berkata, aku berkenan kepadamu, maka kita harus memelihara iman, saudara-saudaraku. Kita harus memelihara iman kepada Dia. Kalau kita percaya kepada Dia, tunjukkan kepercayaan kita kepada Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatkah kita dengan kisah tentang
Abednego, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka berkata, walaupun Tuhan tidak melepaskan kami dari tungku api ini, kami tidak akan menyembah kepada patung selain kepada Allah. Saudara-saudaraku, mungkin keadaan saudara-saudara pada saat hari ini benar-benar terpuruk. Mungkin keadaan saudara-saudara saat hari ini benar-benar tidak dapat lagi saudara kendalikan. Di saat seperti itulah Tuhan akan menguji kepada kita, benarkah iman itu ada dalam hidup kita? Di saat apa yang kita harapkan benar-benar tidak terjadi, di saat apa yang kita inginkan benar-benar tidak terjadi, di saat seperti itulah Tuhan sedang melihat dan menanti apakah benar-benar ada iman di dalam hatimu. Karena demikian juga seperti seorang Abraham dan Sarah, di mana Abraham yang sudah berumur 100 tahun dan Sarah yang sudah berumur 90 tahun, mereka tetap memiliki kepercayaan bahwa mereka akan memiliki anak. Sehingga kitab Ibrani menunjukkan dan menuliskan bahwa Abraham adalah seorang yang beriman. Dan Abraham dikatakan seorang bapa orang beriman. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun keadaannya saat hari ini, dan kau terpuruk, dan kau jatuh, dan kau tergeletak, benar-benar keadaan yang nol, bahkan minus, saya mau katakan, adakah iman di dalam hatimu? Ketika kau memelihara iman itu, dan kau tetap percaya di dalam iman itu, ketahuilah satu saat nanti, satu titik, satu masa, Tuhan akan membangkitkan engkau yang telah memelihara iman itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan kita ini tidak akan lepas dari masalah, dari cobaan dan rintangan. Tetapi saudara-saudaraku, orang yang hidup di dalam iman, dia adalah orang yang hidup berkenan kepada Allah. Dan orang yang berkenan kepada Allah, dia adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dia tahu bahwa kemenangannya itu sudah dia genggam. Walaupun keadaan tidak menentu, walaupun keadaan tidak dapat disangka-sangka dan tidak seperti yang kita ingini, tetapi orang yang berkenan, orang yang memiliki iman teguh kepada Tuhan, dia tetap memegang kepercayaannya itu kepada Tuhan, dan dia tidak dapat digoyahkan oleh hal apapun. Dia tetap memegang pengharapan kepada Tuhan, dia tetap percaya kepada Tuhan, dan dia tetap bersyukur dengan apa yang terjadi, sebab dia percaya satu saat nanti Tuhan akan menunjukkan segala kekuasaan dan segala kemuliaannya kepada setiap kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat hari ini kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk memberikan kepada kita kehidupan, keselamatan, itu tanda kasih, kesetiaan kepada setiap kita. Mari kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menerima perjamuan kudus-Mu. Kami ingin mengingat segala kebaikan-Mu, segala kesetiaan-Mu, tanpa memandang situasi, kesulitan, hal apapun, di mana Kau telah rela untuk menebus hidup kami di kayu salib, di tengah-tengah situasi cercaan dan hinaan, bahkan kematian sekalipun. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Allah kami dan Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk mengingat segala kebaikan dan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus hidup kita mendapatkan keselamatan. Bapak Ibu, apabila saudara-saudari Bapak Ibu telah menyiapkan roti
roti atau anggurnya, mari kita mulai perjamuan kudus ini. Mari Bapak Ibu mengangkat roti di tangan kanan dan mengangkatnya ke atas. Sementara itu saya akan membacakan firman Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, aku telah menerima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang tidak ada bandingannya, dan kami tidak dapat membalasnya. Melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan, kami boleh mengingat segala kebaikan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Bapak Ibu, mari kita mengangkat cawan sementara saya membacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhan Yesus, melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, sekarang kami mengalami kesembuhan, keselamatan, dan sukacita yang baru, hidup yang baru di dalam. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari minum anggur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, untuk segala pertolongan dan belas kasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah berada di penghujung ibadah online kita. Mari kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, tetap hidup di dalam iman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Engkau baik. Di tengah-tengah situasi apapun Engkau tetap baik. Walaupun keadaan kami benar-benar terpuruk, walaupun keadaan kami benar-benar sedang ada dalam keadaan yang sulit, tapi kami mau tetap berkata Engkau baik. Dan suatu saat nanti Engkau akan memperlihatkan segala kuasa dan kemuliaan. Terima kasih ya Bapa. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita menengadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat. Firman Tuhan berkata, jikalau engkau tetap setia melakukan firman Tuhan, dan engkau tetap melakukannya, tidak menyerong ke kanan dan ke kiri, maka ketahuilah Tuhan akan memberkati engkau. Diberkatilah setiap anggota keluargamu, kehidupanmu, dan anak-anak juga cucu-cucumu. Diberkatilah usaha pekerjaan yang kau geluti, sehingga Tuhan memberkati engkau. Diberkatilah masa depanmu, diberkatilah setiap langkah hidupmu.
Terimalah berkat ini yang datang daripada Allah Bapa Surgawi, daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.